Halo, pada video kali ini saya akan membahas kuis 2 ya. Soalnya PT Ramayana Citra Lestari menerbitkan wesel nominal 4.000 umur 3 tahun, kupon 5% pada 1 Januari ya. Nah, ini laku terjualnya juga 1 Januari. Saat ini bunga pasar 4%. Berarti sudah tahu ya, wesel ini kondisinya premium. Nah, dalam proses penerbitan terdapat biaya 1% dari face value-nya. Perusahaan menggunakan nilai wajar. Nah, 31 Desember terjadi perubahan bunga pasar, turun 10% dari bunga pasar awal tahun. Nah, berapa unrealized gain or loss yang harus dicatat pada akhir tahun? Nah, di sini ada sedikit kecohan ya di soal ini. Yang pertama ada pada biaya penerbitan. Nah, seperti yang kita tahu, biaya penerbitan akan mengurangi nilai dari payable-nya ya. Dalam kasus ini adalah notes payable-nya. Ya, biaya penerbitan jika ada, maka akan mengurangi nilai notes payable-nya. Tetapi, itu jika kita menggunakan amortized cost. Nah, karena di soal ini menggunakan opsi nilai wajar, maka biaya penerbitan tidak mempengaruhi notes-nya, otomatis tidak perlu mencari adjusted market interest-nya, nggak perlu. Karena kenapa? Biaya penerbitannya diakui sebagai expense biasa ya. Nah, di situ kecohan pertamanya. Sehingga saat kita mencari nilai wajar 1 Januari 2020 tanggal obligasi, kita mencarinya seperti biasa saja ya. Jadi di sini tunggu ya biar tidak terdistract. Nah, nilai nominalnya 4.000, N-nya 3. Nah, N-nya 3 full ya, karena diterbitkan tanggal sesuai dengan tanggal wesel bayarnya. Market rate 4, kupon rate 5, kondisi premium. Dicari ternyata nilai bond fair value di 1 Januari, jadi ini nilai 1 Januari 2020 adalah 4111 ya. Nah, sehingga kalau kita lihat schedule-nya adalah seperti ini ya, kalau 3 tahun habis. Nah, yang jadi masalah adalah di tanggal ini. Nah, di akhir tahun, kalau menggunakan metode amortized cost, maka carrying amount-nya adalah 4.075. Nilai ini sudah diamortisasi ya. Mungkin harus ingat ya, di video subtopik 6, alurnya dalam menggunakan fair value option adalah kita harus mengamortisasi terlebih dahulu untuk tahun tersebut. Nah, ini kan sudah diamortisasi ya, sudah kita kurangkan 35,56. Nah, berarti ini carrying value-nya kita nih. Nah, inilah yang harus kita tandingkan dengan nilai wajarnya. Sekarang nilai wajar obligasi berapa sih? Nah, nilai wajar obligasi dapat diukur dengan dua cara. Cara pertama adalah cara yang retrospektif ya, kalau saya sebutnya ya, itu bukan ungkapan common, ini hanya penyebutan saya saja. Di sini kan bunga pasar turun 10% dari bunga pasar awal tahun. Nah, mungkin di sini ada yang terkecoh juga ya. Bunga pasar awal tahun itu adalah 4%. Jika turun 10%, maka turun 0,4%. Otomatis bunga di 31 Desember adalah 3,6%. Nah, cara retrospektif itu seperti mengerjakan soal baru, yaitu nilai obligasi 4.000, N-nya 3, market rate-nya hanya market rate yang kita ubah menyesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi kan di 31 Desember, ini bunga pasarnya memang 31 Desember ya, 3,6%, tapi kalau menggunakan metode retrospektif ini memang kita ulang aja dari awal pokoknya, tanpa diubah N-nya. 3,6%, dapatlah ternyata bond fair value di 1 Januari 4156. Nah, 4156, tetapi nilai wajar di 31 Desember 2012-nya adalah 4106. Nah, inilah saya bold dulu ya. Inilah nilai wajar obligasi jika bunga pasarnya turun 10% di 31 Desember. Jadi kita memang balikkan dari awal, yaitu 1 Januari angkanya, tapi tujuannya untuk mencari yang di tengah-tengah ya, dalam hal ini di tahun akhir tahun pertamanya. Kalau mau tahu nilai wajarnya di 31 Desember tahun berikutnya, ya ini berarti ya
Jadi ini nilai wajar. Nah, ini cara pertama, yaitu cara retrospektif. Cara kedua adalah menggunakan N disesuaikan. Menggunakan N disesuaikan mungkin lebih mudah ya. Coba saya contohnya, misalnya, nah ini ya, N disesuaikan berarti kita harus membawa nilai obligasinya, tapi N-nya harus disesuaikan. Nah, kita kan butuh angka di akhir tahun pertama. Umur obligasi 3 tahun. Nah, akhir tahun pertama berarti dia udah expire atau udah berjalan 1 tahun. Berarti sisanya berapa? Sisanya kan 2 tahun. Maka kita cari N-nya, kita ubah menjadi 2. Nah, ini angka N bisa koma-koma ya. Misalnya 6 bulan, maka setengah tahun 0,5. Nah, ini karena kebetulan soalnya masih sederhana, yaitu 3 tahun, sudah berjalan setahun, maka N-nya sisa 2 ya. N-nya sisa 2. Nah, market rate-nya tetap 3,6%. Ini cara kedua ya, N disesuaikan. Kupon rate 5%. Ya udah selesai. Maka hasilnya akan sama. Hasilnya 4106 ini adalah di N2 ya. N2 itu berarti 31 Desember 2020. Nah, jadi sama ya. 4106, 4106. Nah, inilah nilai wajarnya. Sekarang kita tandingkan dong. Carrying value kita 4075. Sementara nilai wajar 4106. Ya udah, berarti selisihnya ini, berarti ini gain atau loss. Nah, ini kan 4075, kita harus menambah bond payable kita. Menambah bond payable berarti harus mengkredit bond payable. Ya. Nah, menambah sebesar berapa? Ini kurang ini. Nah, berarti kita harus tambahkan $30,79 supaya menjadi nilai wajar. Karena bond payable ditambahkan di kredit, berarti pasangannya debit ya, debit. Kalau debit itu berarti gain atau loss? Loss ya. Berarti di sini jawabannya adalah kita harus mengakui unrealized loss ya, sebesar 30,79. Nah, itu dia jawaban kuis kedua pada pertemuan 2 ya. Jika ada yang ingin dikonfirmasi lagi, dipersilakan. Terima kasih.